Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan membahas jawaban dari soal yang kemarin. Nah, di sini paragrafnya bercerita tentang vaccines dan ada 4 pertanyaan terkait. Jadi yang pertama adalah which of the following expresses the main idea of the passage? Nah, seperti biasa, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu cara bagaimana menemukan jawaban dari pertanyaan seperti ini adalah kita harus lihat kalimat pertama di setiap paragraf, karena the main idea of the passage itu harus mencakup keseluruhan dari paragraf. Nah, yang pertama kita lihat pilihan jawaban A. Vaccines provide immunity to specific diseases. Oke, apakah ini ada dalam bacaan? Yes, ada. Di paragraf pertama, jadi di sini, vaccines are prepared from harmful viruses or bacteria and administered to patients to provide immunity to specific diseases. Nah, apakah ini betul? Jawabannya adalah tidak betul atau kurang tepat karena dia hanya terdapat di paragraf pertama, tidak mencakup keseluruhan bacaan atau teks. Jadi jawaban A adalah kurang tepat. Selanjutnya kita move ke jawaban B. Vaccines contain disease-causing microorganisms. Apakah ini betul? Yes. Maybe no, maybe yes. Tapi ini terdapat di paragraf kedua. Jadi, the most basic class of vaccines actually contains disease-causing microorganisms, bla bla bla. Seperti jawaban A tadi, bahwa ini juga kurang tepat karena dia hanya mewakili atau terdapat di paragraf kedua. Tidak mewakili atau tidak tercangkum pada semua paragraf. Selanjutnya C, kita lihat, vaccines are derived in different ways. Nah, kita lihat di sini bahwa paragraf ini atau bacaan ini berisi tentang vaccines. Nah, paragraf pertama berbicara tentang vaksin secara umum. Paragraf kedua di sini berbicara tentang vaksin yang kandungannya itu adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, disease-causing microorganisms. Nah, vaksin yang kedua ini mengandung racun yang diproduksi dari microorganisms, bla bla bla. Dan vaksin tipe yang ketiga ini mengandung mikroorganisme yang masih hidup atau yang alive lah ya. Kemudian namun sudah tidak terlalu berbahaya. Jadi vaccines are derived in different ways. Ini adalah jawaban yang paling tepat karena ini mewakili semua bacaan paragraf 1, 2, 3, dan 4. Semuanya terdapat dalam pilihan ini dijelaskan di semua paragraf. Selanjutnya kita lihat dulu jawaban yang keempat. New approaches in administering vaccines are being developed. Jadi tidak ada yang mengatakan pengembangan vaksin. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya adalah C. Vaccines are derived in different ways. Selanjutnya kita move to another question, to the next question. How many types of vaccines are presented in the passage? Jadi ini sangat jelas. The most basic class, a second type of vaccines, a final type of vaccines. So there are 3 types of vaccines presented in the passage. Jawabannya adalah B. Ada 3 tipe. Selanjutnya nomor 5, click on the paragraph that discusses vaccines made from dead organisms. Nah, dari 3 jenis vaksin ini, manakah yang berasal dari organisme yang telah mati? Nah, di sini kita
sangat jelas. Jawabannya ada di paragraf kedua, karena di sini dikatakan contains disease-causing microorganisms that have been killed with a solution containing formaldehyde. Jadi, jawabannya adalah di paragraf kedua. Soal selanjutnya, number 6, click on the paragraph that discusses vaccines that do not contain the disease-causing microorganisms. Jawabannya adalah paragraf keempat. Jadi di sini contains living microorganisms that have been rendered harmless. Nah, selanjutnya kita pindah ke paragraf yang kedua. Di sini tentang hoax. Jadi secara keseluruhan paragraf ini atau teks ini bercerita tentang hoax. Pertanyaan pertamanya, the topic of this passage could best be described as. Nah, pilihan jawaban yang pertama adalah the Piltdown Man. Jadi memang betul ada Piltdown Man di sini, tapi seperti yang kita lihat bahwa ini hanya terdapat di paragraf kedua, which means tidak mungkin dia adalah main idea atau tidak mungkin dia dibahas di semua paragraf karena dia hanya terdapat di paragraf kedua. Selanjutnya pilihan B, Charles Dawson's Discovery, penemuan dari Charles Dawson. Charles Dawson juga hanya disebutkan di paragraf kedua, yang artinya sama dengan Piltdown Man. Pilihan jawaban yang ketiga, Eoanthropus dawsoni. Jadi betul ada Eoanthropus dawsoni, tapi juga hanya dibahas di paragraf kedua, tidak mencakup keseluruhan teks. Nah, selanjutnya pilihan D di sini dijelaskan atau dikatakan bahwa a definition and example of a hoax. Paragraf pertama berisi tentang definisi dari hoax. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tentang a famous scientific hoax occurred in 1912. Jadi di sini bercerita tentang salah satu contoh dari hoax yang sangat terkenal atau hoax dalam suatu hal yang seharusnya ilmiah itu terjadi pada tahun 1912. Dan paragraf ketiga juga berbicara tentang hoax tersebut, jadi terjadinya 1912 namun diselesaikannya itu pada 1953. Jadi jelas jawabannya adalah D, a definition and example of a hoax. The next question is, the author's main point is that. Jadi pilihan A, various types of hoaxes have been perpetrated. Jadi, di sini memang berbicara tentang hoax dan ada beberapa tipe dari hoax yang dijelaskan, namun tidak dijelaskan secara detail ya, hanya disampaikan bahwa it can take the form of a fraud, a fake, a swindle, or a forgery. Namun kita keep dulu jawaban A, kita pindah ke jawaban B. Charles Dawson discovered a human skull and jawbone. Jadi di sini bercerita tentang penemuan Charles Dawson, yang dimana ini Charles Dawson di sini penemuannya hanya menjadi bagian dari hoax itu sendiri. Jadi yang menjadi intinya kan adalah hoax ya, bukan penemuan dari Charles Dawson. Selanjutnya yang ketiga, pilihan yang ketiga atau C, Charles Dawson was not an honest man. Tidak juga fokus kepada kepribadian dari Charles Dawson. Dan D, the human skull and jawbone were extremely old. Tidak juga fokus pada penemuan atau apa sih yang ditemukan oleh Charles Dawson. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Various types of hoaxes have been perpetrated.
Jadi hati-hati, Charles Dawson memang dibahas, namun dia hanya bagian dari hoax. Dan yang paling utama yang menjadi topik pembahasan pada teks ini adalah hoax. Okay, we move to the next question. Click on the paragraph that defines a hoax. Jadi jelas di sini bahwa paragraf yang membahas tentang definisi hoax itu ada di paragraf pertama. A hoax is a deliberately concocted plan to present an untruth as the truth. Jadi ditandai oleh kata is atau adalah. Jadi hoax adalah bla 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 bla. Dan itu menjelaskan definisi dari hoax. Selanjutnya, click on the paragraph that explains how one particular hoax was resolved. Dan jawabannya ada di paragraf ketiga. Di sini dikatakan bahwa in 1953, a chemical analysis was used to date the bones, and it was found that the bones were modern bones that had been skillfully aged. Jadi beginilah caranya hoax ini terungkap atau kebohongan ini terungkap. Jadi diteliti oleh seorang ahli kimia, analis kimia, dan ditemukan bahwa ternyata tulangnya itu, the bones-nya itu adalah modern, dan namun telah skillfully aged, secara sangat-sangat kreatif atau sangat-sangat cerdas ditua-tuakan ya. I don't know why, but I don't know what this means, tapi ya caranya how the hoax have been resolved adalah dengan meneliti kembali tulang yang diklaim oleh Charles Dawson, dan ditemukanlah bahwa ternyata dia adalah modern bones that have been skillfully aged. Bahkan, a further twist to the hoax was that the skull belonged to a human and the jaws to an orang-utan. Jadi itu adalah gabungan dari manusia dan juga orang-utan. Oke, jadi itu tadi yang menjadi penjelasan jawaban exercise yang kedua kita tentang bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan, menjawab pertanyaan main idea, atau bagaimana sebuah passage atau teks itu disusun oleh penulisnya. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.